Kamu itu jelek, hitam, seperti gula Jawa. Beberapa tahun kemudian, di Universitas Aachen, Jerman, terdapat Habibie yang sedang ujian bersama teman kelasnya. Habibie mengerjakan soal ujian dengan sangat mudah. Ialah orang pertama yang mengumpulkan kertas ujian. Apakah kamu yakin akan mengumpulkannya? Iya, saya yakin. Kamu sudah periksa dengan benar? Iya, tentu saja. Baiklah kalau begitu. Lalu Habibie berjalan keluar dari kelasnya. Di Jakarta, Ainun menjadi maba di Fakultas Kedokteran UI. Jangan dikira sudah bisa masuk UI, lantas kalian merasa hebat. Orang-orang seperti kalian belum pantas dianggap mahasiswa di sini. Cantik sekali kamu. Hei, masuk barisan. Jangan pegang-pegang, saya jenjang sendiri. Diam, jangan pegang-pegang. Kamu ngapain kamu mau masuk fakultas kedokteran? Panggilan untuk mengabdi, Kak. Oh, cowok panggilan. Ayo masuk kandang. Teman Ainun diperintahkan oleh senior untuk masuk ke kandang ruang hukuman. Untuk apa kamu masuk fakultas kedokteran? Mau cari jodoh, Kak? Oh, mau masuk ke ruangan tadi, seperti teman-teman kamu. Boleh, Kak. Saat memasuki ruangan, Ainun bertemu teman SMA-nya. Lalu mereka melakukan squat jam bersamaan. Tak lama dari itu, sahabat lelaki mereka datang dan diperintahkan untuk squat jam bersama. Akhirnya, mereka berbincang saat senior tidak melihat mereka. Kamu ini dari SMK 3 Dagu ya? Iya, kamu Kartika ya? Kamu di sini juga toh? Memangnya kamu saja yang menjadi dokter? Bohong ah. Dia masuk UI biar bisa ngikutin aku. Bukan saya. Di sini juga toh? Memangnya ada kampus kedokteran yang bagus lain di sini? Ya juga ya. Iya juga ya. Mereka semua tertawa gembira. Setelah berbincang, Ainun dan pria tersebut berkenalan. Ahmad Saputra. Asri Ainun Besari. Kamu kenal Rudi? Rudi Habibie. Loh, kok tahu? Saya keponakan Rudi Habibie. Oh gitu. Dia pernah mengejekku jelek dan mengatakanku seperti gula Jawa. Benarkah? Dia tidak tahu bahwa kamu sekarang bukan gula Jawa lagi, tapi gula pasir. Apalah kamu ini? Lalu senior pun tiba-tiba datang kembali ke ruangan itu. Ini bukan tempat reunian. Lalu senior pun memanggil mereka bertiga untuk mengikutinya. Kembali ke Jerman, Rudi dan teman-temannya melihat papan pengumuman kelulusan. Ia mencari namanya dalam peringkat bawah. Permisi. Ada namaku di sini. Namaku juga ada di sini. Namaku juga ada loh, Dewi. Namamu ada di sini. Masa sih? Oh iya, namaku ada di sini. Alhamdulillah, namaku ada di sini. Habibie tidak tenang melihat namanya terlihat di papan. Temannya menenanginya. Rudi, kenapa? Kamu kenapa? Saya tidak lulus ujian. Saya sudah jadi manusia gagal. Saya ingin pulang. Oh, tadi saya lihat. Tenang dulu, bentar. Saya cek dulu bentar. Kasih saya kesempatan. Lalu, Bagus dan Budi mencari nama Rudi dengan cara Budi mengangkat tubuh Bagus di bahunya agar dapat melihat peringkat atas. Ternyata, di papan peringkat atas tertera nama Rudi di peringkat kedua. Lalu, mereka berdua bersorak bahagia melihat itu. Rudi, ada namamu di papan peringkat. Wah, ada nama saya di peringkat kedua. Saya lulus, saya berhasil. Di Jakarta, setelah melewati masa ospek Ainun dan Kartika memasuki kelas mereka, lalu mereka saling sapa dengan Ahmad. Tiba-tiba senior yang mengospek mereka memasuki kelas. Minggir. Kakak kan senior? Gak usah banyak ngomong. Ini kursi saya mau duduk. Di mana-mana adabnya, yang datang duluan, yang duduk duluan. Adab siapa? Saya tanya. Saya bilang ini duduk saya. Kalau kamu jadi percaya, tanya senior yang lain. Oh, rupanya kali ini tidak naik kelas toh. Koreksi ya Nona, saya Pratama Kiandre, Imade Bayu, dan Maria Wulandari ini tidak lulus karena harus mewakili kampus dalam pekan olahraga mahasiswa se-Indonesia. Dan semua seharusnya hormat kepada kami pahlawan kampus seperti kami. Menang tidak? Apanya? Pertandingannya, menang tidak? Lalu ketiga senior tersebut terdiam, tidak mengatakan apapun.
Kalah ya? Bilang dong. Kalau menang, baru bisa disebut pahlawan. Hei perempuan, kau usah sok kamu ya. Kalaupun kamu jadi dokter, tidak akan lebih hebat dibandingkan kami para laki. Kartika sudah, saya duduk di bawah saja. Buat apa? Kita kan datang duluan. Tika, kita kan kesini untuk jadi dokter, bukan cari menang atau kalah. Tapi kan ini gara-gara mereka. Kita harus belajar mengalah, ikhlas. Karena itu yang harus kita beri ke pasien kita nanti. Akhirnya, Aini dan Kartika pun duduk di bawah. Ahmad dan teman-teman mereka yang lain pun ikut duduk di bawah bersama mereka. Ibu saya seorang perempuan, maka sudah seharusnya saya menghormati perempuan juga. Saat profesor datang, ia kebingungan, banyak yang duduk di bawah. Dan ia juga melihat mahasiswi yang ia ajar tahun lalu di situ. Akhirnya, ia menyuruh senior tersebut untuk keluar dan menyuruh teman-teman Ainun duduk di tempatnya masing-masing. Selamat pagi semuanya. Ada apa ini? Anda kelas saya tahun lalu kan? Iya, Prof. Anda kira ini tempat bermain? Bukan begitu, Prof. Justru kami yang dipermainkan. Keluar kalian bertiga.